Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita bersama akan kembali membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan. Namun sebelumnya, kita bersatu hati dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada saat pagi hari ini. Kami masih bisa diberikan oleh Tuhan dan diizinkan oleh Tuhan menikmati keindahan alam semesta ini, mensyukuri napas kehidupan yang telah Tuhan percayakan bagi kami saat ini. Terima kasih ya Bapa, biarlah napas kehidupan, kesehatan dan kekuatan yang telah Tuhan izinkan pada pagi hari ini bagi kami bersama, boleh kami pergunakan dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan bagian daripada firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Buat kami semua sidang jemaat-Mu yang ada di sekawasan resort Puruk Jahu ini, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kehidupan kami semua. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengarkanlah pembacaan firman Tuhan sesuai dengan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, Rabu tanggal 15 bulan Februari tahun 2023. Diambil dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15. Di bawah judul perikop, faedah daripada menuntut hikmat. Demikian bunyinya. Hai anakku, jikalau engkau menerima perkataanku dan menyimpan perintahku di dalam hatimu, sehingga telingamu memperhatikan hikmat, dan engkau mencenderungkan hatimu kepada kepandaian. Ya, jikalau engkau berseru kepada pengertian dan menunjukkan suaramu kepada kepandaian. Jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam, maka engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan mendapat pengenalan akan Allah. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya, sambil menjaga jalan keadilan dan memelihara jalan orang-orangnya yang setia. Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan, dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik. Karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu, dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucap tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya dan yang sesat perilakunya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah orang yang mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupannya hari tiap hari. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama kita akan merenungkan firman Tuhan ini dari Amsal pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-15 ini. Artinya saat ini kita hendak berupaya menggali kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pernahkah kita menyaksikan orang menggali emas? Di seantero Kalimantan cukup banyak penambang emas tanpa izin. Kalau kita sempat mencari foto di internet, kita akan melihat ataupun mendapatinya. Tentu peralatan untuk mencari emas tidak sederhana. Artinya
Menggali emas tidak sama dengan menggali cacing untuk memancing. Di tanah yang gembur, cukup dengan bantuan sendok, kayu, bahkan alat sederhana lainnya, kita bisa dengan mudah menemukan cacing. Tetapi ketika kita mencari emas, kita harus menggunakan peralatan yang tidak ekstra. Karena apa? Karena emas berada di kedalaman, bukan di kedangkalan. Ayat firman Tuhan di kitab Amsal yang telah bersama kita baca pada hari ini menegaskan bahwa hikmat Tuhan tidaklah instan. Hikmat Tuhan diibaratkan seperti perak dan harta yang terpendam. Hikmat Tuhan dapat kita gali lewat seringnya membaca, merenungkan, dan mempelajari firman Tuhan. Kalau membaca bagian perikop ini secara keseluruhan, kita pun akan tahu bahwa hikmat Tuhan yang kita peroleh akan menuntun kita untuk mendapatkan kebenaran dan menolong menghadapi berbagai hal dalam kehidupan ini. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hidup pada zaman ketika berbagai seminar dan acara pengembangan diri dan kesuksesan laris manis di masyarakat. Kesuksesan yang identik dengan pencapaian dan keberhasilan lebih dipuja daripada hidup sesuai dengan firman Allah. Karena itulah tak jarang orang rela berlaku serong ketika ingin meraih sukses. Alkitab dilupakan, persekutuan ditinggalkan, dan lain sebagainya. Kekayaan hikmat dan pengertian yang terkandung di dalam Alkitab akan menuntun kita menjadi lebih bijaksana. Sehingga sudah tiba waktunya bagi kita yang selama ini mengabaikan Alkitab untuk membukanya lagi dan menemukan hikmat yang menolong kita melakukan kehendaknya. Artinya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selama kita hidup, sesungguhnya tidak ada istilah berhenti untuk belajar. Tidak hanya menuntut ilmu secara formal di sekolah, lebih penting lagi belajar di sekolah kehidupan, itu belajar dari pengalaman, belajar dari kegagalan di masa lalu, belajar dari keberhasilan orang lain, belajar untuk menerima kelebihan dan kekurangan orang lain, dan seterusnya. Terlebih lagi, belajar untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Setelah kita mengetahui apa panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita perlu menyiapkan diri, perlu mempersiapkan diri yang dinamakan belajar. Seperti dikatakan Salomo, untuk memperoleh pengertian tentang takut akan Tuhan dan memperoleh pengenalan akan Dia, kita harus mencari dan mengerjakannya. Ada usaha yang keras, ada usaha yang tekun untuk belajar. Seberapa banyak waktu yang kita luangkan untuk belajar, meneliti dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, seenyak itu pula hikmat, pengetahuan, dan kebaikan yang kembali kepada kita. Bila kita hanya menyediakan sedikit waktu atau hanya sekolah saja, kita belajar tentang firman Tuhan, maka hikmat, pengertian, dan kebaikan yang kita peroleh pun juga hanya sedikit. Seperti Tuhan memberikan perintah kepada Yosua agar ia tidak lupa
untuk memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Itulah yang menjadi keberhasilan kehidupan Yosua, bahkan kehidupan Salomo. Jadi melewati kehidupan Yosua bahkan Salomo, yang tidak hanya diperintahkan membaca firman Tuhan sekilas saja, tetapi ia harus merenungkan firman itu siang dan malam. Jadi janganlah kita sekedar mendengar khotbah tetapi merenungkannya itu. Jangan cuma membaca firman Tuhan sambil lalu atau asal saja, tetapi galilah isi firman Tuhan itu sedalam-dalamnya hingga kita beroleh pengertian dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Jangan heran bila ada orang yang lebih berhikmat dan hidupnya dipakai Tuhan, itu karena mereka telah membayar harga, yaitu memberi banyak waktu untuk bersekutu, membangun keintiman dan merenungkan firman Tuhan itu, sehingga Roh Kudus menyikap hal-hal baru dalam kehidupan ini. Ketika kita ingin menemukan hikmat dan kebenaran dari firman Tuhan, kita harus meluangkan waktu agar hati kita diterangi sabdanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya melewati kebenaran firman Tuhan ini, kita diajak untuk selalu belajar dan senantiasa merenungkan firman. Karena firman Tuhan adalah kunci meraih keberhasilan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersatu hati dalam doa. Kita menaikkan doa syukur pemberitaan firman Tuhan sekaligus doa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang telah Engkau berikan bagi kehidupan kami pada pagi hari ini. Kami percaya apa yang telah Engkau tabur bagi kami sekalian itu akan menjadi pembelajaran yang berharga dan berarti bagi kehidupan kami saat ini. Kiranya pula apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing, dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah perkataan-Mu terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih kembali ketika kami mengarungi bahtera kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Ya Bapa, berkatilah kehidupan kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali. Saat ini Bapa, dalam syafaat ini kami bersatu hati berdoa bagi para hamba dan pelayan Tuhan sekawasan resort Puruk Jahu ini. Pendeta, vikaris, guru agama, guru sekolah minggu, penetua, bahkan diakon, terlebih siapapun kami yang menyediakan diri untuk bekerja di ladang Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Bapa, untuk terus menyampaikan firman-Mu dengan setia, agar tetap dan dapat menjadi pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan dalam syafaat ini pula Bapa, kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan di mana saja berada di kawasan resort Puruk Jahu ini. Terlebih dalam syafaat ini, kami menyerahkan jemaat Hosana Puruk Jahu dan Gereja Eleuteria Christian Center. Berkatilah jemaat-jemaat-Mu di setiap saat, tempat, bahkan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan menghibur, yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami jemaat-Mu untuk selalu hidup sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan, agar kami terus dekat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kehidupan kami sepanjang hari ini, rencana kerja, karya, bahkan aktivitas sepanjang hari ini, kami tetap serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.